wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Aklima SPD, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Tanah Pasir, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri ya. Saya ditemani oleh Ibu Cutihai SE. Beliau adalah guru ekonomi di SMA Negeri 1 Tanah Pasir. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Firman. Terima kasih Bu kesempatannya Bu untuk hari ini. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Baik, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi Bu. Baik. Nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Kemudian sebelum saya melakukan supervisi di kelas nanti. Baik, adapun tujuan dari dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas nanti Bu. Dan kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid nanti. Seperti itu Pak. Baik, sebelumnya Bu ada beberapa pertanyaan ini Bu yang akan saya ajukan ke Ibu ya. Pertanyaan pertama ini, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Baik Bu Aklima, jadi di sini kan saya ingin menjelaskan ke Ibu. Jadi rancangan pembelajaran yang akan saya tampilkan kepada anak-anak saya di kelas 1B di jam ketiga dan keempat di hari Jumat nanti. Yang pertama, kita di sini akan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Kemudian kita akan masuk lagi dengan menjelaskan jenis-jenis kebutuhan menurut sifat pemenuhan kebutuhan tersebut. Oh begitu ya Bu ya. Berarti ada dua ya tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ketika berada di kelas nantinya Bu ya. Benar. Baik. Nah kemudian Bu, bagaimana dengan area pengembangan yang akan atau yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan nanti ketika di dalam kelas? Baik. Jadi area yang akan saya angkat di situ ada dua. Yang pertama kita lihat dari segi pengetahuan. Jadi sini siswa akan menguraikan hasil telaah mereka terhadap jenis kebutuhan yang mereka jumpai di kehidupan mereka sehari-hari. Kemudian area yang kedua kita akan mengangkat dari segi keterampilan sesuai materi ya Bu ya. Jadi kita harapkan di sini siswa diharapkan mampu membedakan jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas dan jenis kebutuhan menurut sifat. Seperti itu ya Bu, luar biasa sekali ya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai dari segi aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan tadi Bu ya. Baik. Nah, saya ingin tahu ini Bu sebelumnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nanti ketika di dalam kelas? Mungkin bisa kita katakan dari segi strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya, serta metode pembelajaran yang akan kita tampilkan nanti. Oke, baik Bu. Jadi strategi yang saya gunakan di sini dalam pembelajaran ini kita bersifat berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa, kemudian yang berintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional mereka. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswa. Seperti itu ya Bu ya. Baik, luar biasa sekali ya rancangan pembelajaran yang akan Ibu tampilkan nanti ya. Jadi rancangan pembelajarannya berarti yang akan Ibu terapkan nanti ketika di dalam kelas yaitu strategi pembelajaran yang berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, kemudian menggunakan model pembelajaran problem based learning dan dengan metode diskusi atau metode kelompok ya, tanya jawab serta penugasan, seperti itu Bu ya. Baik. Nah kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti? Baik, jadi kita nanti di hari Jumat pada materi jenis-jenis kebutuhan itu, media yang saya gunakan itu bisa bermacam-macam ya Bu. Yang pertama kita bisa membuat teks laporan hasil observasi. Nah, kita sesuaikan dengan materinya. Kemudian ada LKPD-nya. Kemudian ada PowerPoint dan juga kita menggunakan laptop. Oh iya, seperti itu ya.
Baik, Bu, kira-kira kapan ini Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Kemudian di kelas berapa serta jam keberapa, Bu? Baik, jadi saya akan melakukannya di pembelajaran ini di kelas 1B, kita di jam 3.4 hari Jumat. Baik, insya Allah ya Bu, berarti kegiatan pembelajaran Ibu akan melangsungkannya atau membuatnya di hari Jumat, Ya. kemudian di jam ketiga, Benar. 3.4 ya, di kelas 1B, ya Bu ya. Nanti di hari tersebut saya akan datang ke kelas Ibu, ya, datang ke kelas Ibu untuk dapat melakukan supervisi kelas. Kemudian saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas nantinya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu ya. Nah, setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas nanti, Bu, saya akan melakukan percakapan yang terakhir, Bu, ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Bu. Boleh. Oke. Baik, Bu, sebelum saya akhiri, kira-kira apa yang dapat Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita pada hari ini? Oke, yang kita dapatkan dari hasil percakapan hari ini, saya mendapatkan gambaran seperti media apa yang akan saya gunakan dalam proses pembelajaran saya di kelas nanti. Jadi persiapannya kita mulai dari sekarang. Oh iya, berarti Ibu sudah mempunyai gambaran ya, Bu, dari hasil percakapan kita hari ini, Bu, sudah lebih siap nanti ketika akan tampil di dalam proses belajar mengajar. Benar. Begitu ya. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya, Bu, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada hari ini, Bu, di percakapan praobservasi ya. Nanti akan kita bertemu lagi di percakapan pasca observasi di hari yang lain. Demikian percakapan kita pada hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum belajar kita akan berdoa dulu. Berdoa dimulai. Kemudian kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Pelajar Pancasila. Baik anak-anak, tadi kita udah menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Sekarang kita teknik stop. Apa itu teknik stop? Jadi anak-anak diharapkan tidak melakukan kegiatan apapun saja ya. Coba semuanya duduk bagus. Kemudian matanya dipejamkan. Sama-sama kita melakukan ya teknik stop ya. Pejamkan mata dulu sebentar. Tarik aktivitas. Pejamkan mata. Oke, baik, selesai, kalian stop. Nah, sekarang Ibu akan mengabsen kalian. Zulfadri, Hadir. Muhammad Rizky, Hadir. Muhammad Natela, Di luar, Bu. ya, Muhammad Farhad, Hadir. Sri Yulia,
Hafiz Zakia. Hadir. Nah, untuk mengerti kalian, kita akan mulai dengan ice breaking. Jadi ice breaking ini sudah ada di sini, tinggal mengikuti perintah ibu ya. Oke? Mau? Oke. Kita mulai ice breaking. 1, 2, 3. Baik anak-anak, kita sekarang akan masuk ke dalam tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi pada tujuan pembelajaran hari ini saya mengharapkan anak-anak bisa mengidentifikasi jenis-jenis kebutuhan manusia. Kemudian biar belajarnya tambah semangat, kita akan membuat kelompok ya. Ini bentuk kelompok seperti yang sudah pernah kita tentukan. Kelompok. Anak-anak, kita udah buat kelompok. Jadi gaya belajar kita hari ini ada 3 macam. Yang pertama secara visual, yang kedua ada auditory, yang ketiga ada kinestetik. Sekarang kita masuk dulu dalam pembelajaran kita ya. Yang pertama di sini kita ada jenis-jenis kebutuhan menurut intensitas. Apa itu intensitas? Di mana kebutuhan itu berdasarkan tingkatnya. Jadi berdasarkan tingkat ada 3, ada kebutuhan primer, ada sekunder, dan ada tersier. Nah, kebutuhan manusia yang harus dipenuhi untuk melangsungkan hidupnya itu termasuk kebutuhan primer. Ada rumah, ada makanan, ada minuman, dan pakaian. Nah, kemudian apa itu kebutuhan primer yang tadi itu? Setelah primer ada sekunder. Nah, setelah kita memenuhi kebutuhan yang pertama, kita perlu kebutuhan yang kedua untuk melengkapi kebutuhan yang pertama. Yang pertama di sini ada kipas angin, ada jam, kemudian kita butuh makan tadi seperti ikan, boleh melengkapi dengan daging. Kemudian ada juga gambar sepeda. Nah, setelah kebutuhan yang pertama, yang kedua terpenuhi, manusia itu juga perlu dia namanya sesuatu yang ingin menaikkan derajat kita. Namanya kebutuhan tersier. Apa itu tersier? Kebutuhan yang bersifat mewah. Punya uang banyak, kita dibolehkan membeli mobil, boleh beli perhiasan seperti cincin, boleh gelang, boleh punya hotel maupun villa. Oke, next. Nah, jenis-jenis kebutuhan menurut sifat ada 2. Yang pertama, kebutuhan menurut jenis jasmani atau fisik kita, tubuh kita. Yang kedua ada kebutuhan rohani, jiwa kita. Next. Nah, kebutuhan jasmani itu kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh kita. Kita perlu sehat, harus makan. Kita biar sehat, perlu olahraga. Itu kebutuhan jasmani. Next. Kemudian kebutuhan rohani yang dirasakan oleh jiwa kita, perlu hidup tenang, damai, merasa cinta, disayangi oleh orang-orang terdekat kita, siapa saja, itu termasuk dalam kebutuhan rohani. Next. Oke, anak-anak, setelah saya memberikan gambaran tentang jenis-jenis kebutuhan tadi, ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Oke, kelompok 1 nama, boleh berdiri buat Pak Iman. Apakah berenang dan main voli masuk ke jenis kelompok? Pertanyaan dari Mutmainah, apakah berenang dan bermain voli itu termasuk jenis kebutuhan yang mana? Apa jawabannya? Kebutuhan jasmani. Mantap. Karena kebutuhan yang dilakukan oleh tubuh kita, oleh fisik kita. Jadi berenang, main voli itu termasuk kebutuhan jasmani. Terima kasih Mutmainah. Baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menugaskan kalian untuk mengelola kelompok tentang jenis-jenis kebutuhan berdasarkan tingkat intensitas. Nah, sekarang waktunya presentasi ke depan ya. Siapa kelompok yang mau maju? Oke, kelompok 1. Bacakan presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami
pembelajaran kita. Ibu mau bertanya, bagaimana belajar hari ini? Good job. Jadi setelah ini nanti Ibu akan memberikan PR sedikit di rumah, tidak banyak. Kemudian pertemuan berikutnya kita akan membahas materi tentang kelangkaan sumber daya manusia dan kelangkaan sumber daya alam. Baik, bagaimana hari ini? Alhamdulillah ya. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga ilmu yang kita pelajari ini berguna untuk kita semua. Amin. Cukup sudah pertemuan kita hari ini. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa kembali dengan saya Aklim SPD, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara dari SMA Negeri 1 Tanah Pasir di percakapan pasca observasi. Di sini saya masih ditemani oleh Ibu Cuti Hail ya sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Dan saya juga ditemani oleh Bapak Muhammad Rashidin SPD di sini ya sebagai pengajar praktik pada pendidikan calon guru penggerak Angkatan 8 ya Kabupaten Aceh Utara. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Di percakapan pasca observasi ini ya saya akan memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan ini Bu ya terkait dengan jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan ya dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana ini proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas. Oke, baik Bu. Untuk pertanyaan yang pertama ya, bagaimana kira-kira perasaan Ibu terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang telah Ibu lakukan ini Bu? Baik Bu Aprima, jadi di sini baik ya, antusias anak-anak dalam belajar itu sangat baik. Apalagi kita banyak menggunakan metode yang terbaru. Jadi siswa lebih aktif. Seperti itu ya Bu ya. Baik, kira-kira ini bisa diceritakan tidak Bu diceritakan kembali ya area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas ketika proses belajar mengajar. Baik, tadi kita masuk ke kelas 1B ya. Jadi tahapan yang saya lakukan itu ada dua area. Yang pertama kita mengangkat dari pengetahuan, yang kedua kita mengangkat dari segi keterampilan. Nah, dari segi pengetahuan ini siswa kita mengharapkan dia bisa mengetahui yang akan dia pelajari hari ini adalah jenis-jenis kebutuhan yang mereka jumpai di kehidupan sehari-hari mereka. Nah, kalau di area keterampilan, siswa ini diharapkan mampu membedakan yang pertama jenis kebutuhan menurut tingkat intensitas, yang kedua jenis kebutuhan menurut sifat. Itu yang kita harapkan dari siswa-siswa. Oh iya baik, seperti itu ya, luar biasa ya. Baik, berarti area pengembangan yang sudah Ibu lakukan itu yaitu dari aspek pengetahuan dan juga dari aspek keterampilan. Seperti itu Bu ya. Baik, nah menurut Ibu sejauh mana ini area pengembangan yang sudah Ibu jelaskan, yang sudah dijelaskan tadi ya, apakah sudah berhasil kira-kira Ibu terapkan di kelas atau belum ini Bu? Alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik, lancar meskipun ada sedikit-sedikit kekurangan. Nanti kita akan terus memperbaiki baik dari guru maupun dari siswanya. Baik, berarti alhamdulillah sudah sejauh ini sudah sangat luar biasa ya Bu, sudah lancar ya meskipun ada sedikit kendala, mungkin itu hal yang biasa ya terjadi. Baik, berarti sudah berjalan dengan baik ini Bu. Menurut Ibu kira-kira apa sih kendala atau kekurangan yang Ibu hadapi saat proses belajar mengajar itu? Jadi kekurangan yang sering kita temui atau kita alami baik siswa maupun guru ini keaktifan daripada siswa tersebut. Jadi siswa ini masih malu-malu ingin mengeluarkan pendapat apa yang ingin mereka ucapkan, mereka masih terkendala baik dari bahasanya apapun rasa tidak percaya diri mereka, itu saja kendalanya. Seperti itu ya, berarti
mungkin anak-anak di kelompok masih lebih mengandalkan temannya yang lebih aktif ya, yang lebih paham. Ya, lebih paham dengan mereka. Baik. Nah, kira-kira mengapa hal tersebut terjadi, Bu? Mungkin pada saat saya membagi kelompok, di situ mungkin menumpuk siswanya terlalu banyak. Oh iya. Jadi saya nanti akan memilih cara yang berikutnya seperti kita bagi kelompok menurut minat anak. Ya kan, berdasarkan gaya belajarnya seperti gaya belajar auditori, visual, kemudian kinestetik, sehingga anak-anak ini lebih nyaman dalam belajar dalam membentuk kelompok tersebut. Ya, seperti itu ya. Berarti itu adalah rencana ke depan ya, Bu. Iya. Rencana ke depan pada saat proses belajar mengajar yang Ibu akan menyesuaikan ya dengan minat belajar anak-anak, kemudian gaya belajar anak-anak yang sudah seperti Ibu jelaskan tadi ya. Iya, benar. Oke, baik. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan ini dapat terrealisasi, Bu. Ya, dan melakukan proses-proses pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan yang sudah dilakukan kemarin, ya. Baik, saya tunggu nanti cerita-cerita bagusnya lagi, Bu, di pertemuan selanjutnya nanti. Baik, saya nanti akan usahakan secepatnya kita akan buat perubahan-perubahan yang akan membuat anak-anak lebih maju, lebih kreatif. Oh ya, semoga secepatnya bisa terrealisasi. Iya, benar. Baik, selanjutnya Bu, ini kita akan mendengar sedikit tanggapan ya, Bu. Tanggapan atau feedback ataupun umpan balik dari pengajar praktik ya, Pak Muhammad Rasyidin. Mungkin beliau bisa memberi tanggapan atau umpan baliknya terkait jalannya kegiatan proses pasca observasi dan juga kegiatan observasi di kelas. Baik, Ibu silakan Pak, mungkin ada feedback umpan balik dari Bapak kepada kegiatan ini, Pak. Baik, terima kasih Bu Aklimah. Syukur alhamdulillah. Saya mendengar tadi percakapan pasca observasi yang telah dilakukan kepada Ibu Cut mengenai observasi pembelajaran di dalam kelas. Jadi dari percakapan yang saya dengarkan tadi, di mana pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Cut sudah tergambar dalam diri saya bahwa sebuah pembelajaran yang berpihak, sudah mengarah kepada pembelajaran yang berpihak kepada murid, di mana anak-anak sudah aktif dan sudah melakukan pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi dan juga KSI. Jadi terima kasih juga kepada Ibu Cut yang sudah mau menjadi teman sejawat Ibu Aklimah dalam melaksanakan pendidikan program guru penggerak angkatan 8 ini. Mudah-mudahan ke depan terus mau mendukung Ibu Aklimah sampai Ibu Aklimah selesai nanti mengikuti pendidikan ini dan juga seterusnya. Kemudian alhamdulillah juga Ibu Aklimah, tadi saya melihat bahwa Ibu Aklimah pada hari ini dan hari-hari sebelumnya juga sudah berperan sebagai seorang calon guru penggerak, di mana kita sebagai calon guru penggerak memiliki beberapa peran, di antaranya yaitu menjadi coach kepada teman-teman lain di sekolah tempat tugas kita dan juga teman-teman di luar tempat tugas kita, dan juga sudah bisa melakukan pengimbangan tentunya ilmu-ilmu yang diperoleh di pendidikan guru penggerak kepada teman-teman kita yang belum memiliki kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Jadi mudah-mudahan teruslah bisa berkolaborasi, membina keakraban, membangun komunitas di sekolah ini, dan saya yakin sekolah SMA Negeri 1 Danau Pasir ini ke depan akan menjadi sebuah sekolah yang diidam-idamkan oleh masyarakat, menjadi sekolah yang maju berkat dari kerjasama dan kolaborasi yang baik antar seluruh stakeholder yang ada di sekolah ini. Saya rasa demikian sebagai refleksi dari saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak, terima kasih banyak atas tanggapan dan umpan balik terkait kegiatan pasca observasi ya, pada hari ini.
Selesai pula kegiatan pasca observasi dan tanggapan dari pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Aceh Utara pada hari ini. Terima kasih Bu Cu sudah menjadi Sama-sama. coachnya pada hari ini, dan terima kasih Pak sudah memberikan umpan balik. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.